padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Jumat 12 April 2024. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR. Renungan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan juga rahmat kesehatan, sukacita dan kegembiraan yang masih Engkau anugerahkan bagi masing-masing kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk setiap pengalaman hidup, entah suka maupun duka yang senantiasa menyertai perjalanan kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya dengan sabda-sabdamu dan juga peneguhan-peneguhan yang akan kami terima pada hari ini semakin menguatkan iman kami akan Dikau dalam mengarungi perjalanan hidup kami dan juga dalam melewati setiap persoalan, setiap kehidupan yang akan terjadi dalam hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti
supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti selai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil tadi kita mendengar dan mengetahui bahwa Yesus adalah seorang inisiator dalam hal memberikan kebutuhan makan bagi orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan Yesus terhadap orang-orang sakit. Inisiatif Yesus dinyatakan kepada Filipus dalam bentuk pertanyaan informatif. Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan? Nah, maksud pertanyaan tersebut adalah untuk mencobai dia, atau jika dipahami seorang yang berpikir positif, untuk menggerakkan dia supaya berpikir konkret dalam situasi seperti ini. Nah, bagaimana dia mengatasi hal-hal seperti ini? Apa yang bisa dilakukan untuk membantu orang-orang lapar? Jadi, inti dari pertanyaan Yesus menurut pandangan atau menurut refleksi saya adalah untuk mendidik para murid supaya mereka selalu berpikir kritis dan bertindak cepat jika menjumpai kasus seperti ini. Ketika ada orang banyak yang lapar dan perlu makan, jangan diam saja dan bersikap acuh tak acuh. Nah, inilah keprihatinan pokok Yesus supaya mereka yang lapar bisa makan. Inilah nilai kepekaan dan kepedulian sosial atau solidaritas yang ingin Yesus bangun dalam diri para muridnya. Nah, dengan demikian mereka juga terlatih untuk memiliki keprihatinan, kepekaan, dan kepedulian seperti yang dimiliki oleh sang guru. Perintah Yesus mengandung 3 hal penting. Yang pertama, potongan-potongan roti yang ada tidak disebut sisa, tetapi yang lebih. Ini sangat menarik untuk diperhatikan. Nah, betapa sering atau selalu kita berpikir bahwa apa yang sudah tidak kita makan adalah makanan sisa. Pola pikir seperti ini akan menentukan sikap kita selanjutnya. Nah, yang kedua, Yesus memberikan alasan mengapa dia meminta agar potongan-potongan tersebut dikumpulkan, yakni supaya tidak ada yang terbuang. Banyak orang termasuk kita atau termasuk saya sendiri kadang berpikiran bahwa makanan yang sudah tidak kita makan adalah makanan sisa sehingga perlu atau sebaiknya dibuang. Nah, kita membuang makanan yang adalah
hasil pemberian dan kemurahan dari Allah. Bagi Yesus, makanan yang datang atau ucapan syukur kepada Bapaknya itu tidak boleh ada yang terbuang atau dibuang, karena tetap merupakan bagian dari pemberian Allah sendiri. Nah, demikian para murid dilatih untuk tidak membuang apa yang telah diberikan Bapa dengan cuma-cuma, membuang rezeki dari hasil bumi dan juga usaha manusia sendiri. Nah, Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita juga mengalami hal-hal seperti ini. Misalnya dalam keluarga, ketika kita makan bersama, ada sisa-sisa makanan, atau kita simpan di dalam lemari yang sudah basi. Ketika mau makan, ya pasti itu dibuang, karena menurut kita ya itu nanti menimbulkan penyakit. Namun jika kita menikmatinya dengan iman, tentu kita tidak mengalami penderitaan atau mengalami sakit dalam diri kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, mari kita berusaha dan juga berjuang untuk selalu mensyukuri setiap pemberian Tuhan melalui sesama kita yang ada di sekitar kita. Ketika kita mengalami situasi seperti ini, kesulitan dalam makanan atau dalam hal ekonomi, tentunya ada sesama yang selalu membantu kita, memperhatikan kita untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, bagaimana kita mensyukuri semuanya itu? Nah, kita mensyukurinya dengan tidak membuang apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, khususnya melalui makanan atau dalam hal-hal lain. Nah, kita mensyukurinya dengan selalu memperhatikan hal-hal tersebut, agar apa yang kita miliki yang sudah diberikan oleh Tuhan tidak kita buang begitu saja, namun perlu kita menikmatinya dengan rasa syukur. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, maka mari sekarang kita menyampaikan doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kita berdoa semoga penderitaan sakit penyakit yang mereka alami boleh disembuhkan oleh Tuhan melalui tangan para dokter, para perawat dan juga keluarga yang merawat mereka. Dan juga semoga saudara-saudari kita yang mengalami sakit boleh diberikan rahmat kekuatan, agar dalam penderitaan yang mereka alami, mereka boleh melihat belas kasih Tuhan, dan juga kiranya mereka menyadari bahwa segala penderitaan, sakit penyakit yang mereka alami adalah bagian dari membantu Yesus memikul salibnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk keluarga-keluarga muda yang meminta doa untuk mendapatkan anak di tengah-tengah keluarga mereka. Semoga pada waktunya Tuhan boleh mendengarkan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi kerinduan dari keluarga-keluarga ini yang menginginkan seorang anak untuk ada dalam asuhan mereka, di dalam kehadiran rumah tangga mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk kaum remaja di seluruh dunia, dimanapun mereka berada. Semoga anak-anak muda, anak-anak remaja senantiasa diberkati oleh Tuhan, manakala mereka mengalami persoalan, problem dalam hidup, kiranya diberikan kemudahan dan juga jalan keluar yang terbaik. Dan semoga dalam mengarungi perjalanan hidup mereka setiap hari, mereka senantiasa berada dalam jalan Tuhan yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka, siapapun itu yang saat ini dipenuhi dengan berbagai persoalan dalam hidup. Entah persoalan dari dalam diri sendiri, dalam keluarga, komunitas,
dari tempat kerja maupun dari manapun itu yang mengganggu kehidupan, ketenangan, dan ketentraman hati dan keluarga. Kiranya segala persoalan yang dihadapi saat ini boleh diberikan jalan keluar yang terbaik menurut Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Mari kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan hamba-Nya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku
ku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah